Sederhana kok Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semuanya disubsidi aja. APBD ada 96 triliun. Dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Yes! Lama kita tidak bertemu dengan Anies Baswedan. Ya. Udah maksudnya biarin aja dulu kan. Udah diusung sama PKB, kemudian PKS. Ini PDIP kan masih memperbincangkan gitu ya. Aneh juga nih. Keren. Bukan aneh, keren. Aneh itu ketika PDIP kawin dengan PKS. Ya itu ya rada-rada aneh-aneh sikik lah. Tapi hari ini Anies resmi diusung oleh Partai Nasdem. Iya. Ini kayaknya nih susunan kabinetnya nggak keluar-keluar, ya udah langsung Anies aja lah. Kayaknya. Ini tidak dalam kepastian ini. Udah sekalian lah kita usung Anies lagi aja Jakarta lah. Iya. Yeah! Nggak apa-apa. Warga Jakarta mudah-mudahan sudah tambah cerdas dan tidak ada lagi intimidasi kayak waktu zamannya pertarungan Ahok dengan Anies. Waktu itu menang kan karena memang banyak intimidasi ya. Walaupun surveinya Anies tinggi ya, tapi yang warga Jakarta non partisan atau bukan orang partai harus ingat bahwa Jakarta PAD-nya itu 83,7 triliun. 83,7 triliun 1 tahun. Warga Jakarta PAD Jakarta 83,7 triliun. Artinya apa? Kalau pemimpinnya benar, dia bisa menggratiskan angkutan umum, dia bisa menggratiskan sekolah, dia bisa menggratiskan BPJS, dia bisa memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah. Kalau pemimpinnya benar. Nah, warga Jakarta, nih, Ane kasih tahu nih, ya, calon pemimpin kalian nih. Harap perhatikan benar-benar nih. Mana ini yang membawa kemajuan untuk Jakarta ini? Nih, Ane sodorin ya, ada 2 nama kandidat gubernur DKI Jakarta ini. Ya, silakan lu pilih sendiri. Ane hanya menyajikan doang, ya. Tapi bisa membedakan nih antara ya Anies yang kita sudah tahu semasa dia menjabat, ya Anies sih bagus untuk partai pengusung, pendukung, dan kelompok-kelompoknya. Tapi untuk warga Jakarta, ya merasakan sendirilah ya. Kemudian ada wajah baru di perpolitikan Jakarta, Yusuf Hamka. Nih, dengerin sendiri nih ya. Nanti Anies yang ngomongnya apa nih? Yusuf Hamka ngomongnya apa nih? Ya. Encang-encing, nyababe, mesti paham nih cara milihnya nih. Udah ya, ini bener-bener simak loh, biar nggak salah pilih loh, ya. Nyancing, yang demen warung, jualan, nah cocoknya yang mana nih? Milih pemimpin Jakarta ini ya. Coba kita simak, check it out. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang, bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka
perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya. Pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi, terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta. Iya, Gedabrus. Ya memang keahliannya sih ya nggak apa-apa sih. Kenapa emang orang kan dengan keahliannya masing-masing. Encang-encing, nyababe, Ini aneh kasih tahu nih. Nih, aneh kasih tahu nih. No tadi no, si Nis no, Nis. Nah, lu kan udah pada tahu nih. Udah satu periode nih, ya berkuasa di DKI nih. Encang-encingnya babe ngerasain apa? Hah? Semasa Anies ngerasain apa? Ya, kalau partai seneng ngusung Anies. Ya, karena gampang lah. PAD-nya 83,7 triliun. Nih inget nih, lu lupa deh. Awas ya, PAD Jakarta itu 83,7 triliun di tahun 2023 kemarin. Kalau encang-encing nyababe nggak pinter milih pemimpin, ya bakal mimpin kita nih, bakal habis no duit, nggak karu-karuhan. Ya paling bikin patung sepatu, bikin patung bambu, bikin patung kuda nil, enggak. Enggak. Yang terakhir enggak ya. No, kan udah ngerasain diri nih, ya, encang-encing nyababe nih. Lu ngemeng lu gri. Terus pemimpin yang kayak apa sih yang di Jakarta? Ya, lu mau tahu pemimpin yang cocok buat Jakarta nih? Ya, yang cocok lah. Jakarta kan udah macet, ruwet, stres, nih. Di mana-mana macet, nih. Kan nggak terurai-terurai nih. Nih, ini calon pemimpin Jakarta nih. Coba simak. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta, kemacetan, banjir, terus apa sih kira-kira kamu kan pelaku infrastruktur. Saya bilang, Pak, kami sedang membangun Harbor Route 2. Itu mengurai kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Pluit, bahkan sampai ke Cengkareng.
Sebab nanti setelah Harbor 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk Pelura. Pelura yaitu fluid bandara. Jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling bagus? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau mengurai kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya nggak produksi bertambah. Nggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tamrin, itu di bundaran Hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana nggak menguras energi? Menguras bahan bakar, menguras energi, capek kadang-kala. Buat orang-orang tua seperti saya, kepengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih nggak dibangun flyover? Ini pasti mungkin pada ewu pakewu terhadap pemilik gedung. Karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak. Tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol. Karena APBD 96 triliun. Lebih dari cukup, saya bilang. Saya cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatung. Maggot namanya. Nah, itu maggot, sampah-sampah itu ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi. Mereka akan kelola jadi maggot. Nah, maggotnya itu dibeli 4.500 per kilo. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita. Kemarin kita bikinin tempat-tempatnya. Insya Allah akhir bulan ini jadi. Jadi kita budidaya belatung. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu terus soal kemacetan. Terus dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi saat ini. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT, ya kan, sudah ada busway. Harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-shelternya coba dibikin kayak tempat shelter WUS. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau kok naik busway, naik MRT, naik apa semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu APBD banyak, subsidi, transportasi gratis, ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Bapak Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Bapak Alun. Dan itu warung nasi kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan 10.000 setiap hari, saya juga beli dari warung UMKM nasi kuningnya. Kami nggak pakai catering. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami bantu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang, kaum termarginalkan, kaum duafa, fakir miskin, dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedekah. Dengan dia punya 10.000, biasa dia makan 10.000 di warung setempat, dia cukup keluar 3.000, kami yang subsidi 7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma 7.000, kami subsidi cuma 4.000, dengan kami jual 4.000. Sederhana kok, Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semuanya disubsidi aja. APBD ada 96 triliun. Gitu aja kok repot, dananya banyak. Nah, tadi itu udah diperintahkan, berarti Bapak siap untuk maju berarti? Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru. Iya. Nih, encang-encingnya babe. Ya, ente paham ya? Nih, aneh udah gua kasih tahu nih, pemimpin yang bener nih kayak gini nih. Tuh, yang ngerti masalah Jakarta, tapi sekaligus bisa menyelesaikan, punya solusinya. Nggak kayak Anies. Membangun retorika, gedabrus, merangkai kata-kata seolah-olah itu indah. Warga Jakarta masih mau milih Anies. Ya nggak apa-apa. Ya nanti kan ngerasain lagi. Ya nggak apa-apa. Kan
demokrasi, bebas milih pemimpin. Yang ngerasain kan ya ente-ente juga ya. Udah ya, udah aneh kasih tahu nih ya, calon pemimpin DKI ini ada 2 orang nih. Ya, silakan nih pertimbangkan sendiri. Nggak apa-apa, survei Anies tinggi, nggak apa-apa. Sementara ada calon alternatif atau calon lain, Yusuf Hamka, kelihatan lebih smart, kelihatan lebih cerdas, faktual, nyata, konkret, nggak angan-angan, nggak omon-omon. Omon-omonnya muncul lagi. Udah ya, aneh udah kasih tahu nih, ya. Awas, jangan salah pilih pemimpin ya. Buat encang-encing, nyak babe yang ada di Jakarta ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.